guys, kembali lagi di podcast Himae. Sekarang udah episode keempat nih di Departemen Infokom. Sekarang kita lagi ngobrol-ngobrol santai aja sama ketua dan wakilnya. Silakan memperkenalkan diri dulu nih kalian berdua, ketua dan wakilnya. Oke, gue dulu kali ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Alif Afif Al-Ghifari dari kelas AEC 11, jabatan di Himae sebagai Ketua Departemen Infokom periode 2020-2021. Makasih. Sama-sama. Gue. Halo guys, kenalin gue Ray Ilham, gue wakil Departemen Infokom. Untuk kelasnya saya di kelas AIA 11, angkatan bareng sama Kak Algi. Oh, jadi bareng nih. Kalian satu kelas ya? Iya, bareng. Oh, gue baru tahu. Enggak. Beda. Oh, beda ya? Beda ya? Oh, beda. Beda dong. Beda. Oh, Algi C, Ilham B ya? Dan gue D. Iya. Ilham A. Ilham A. Oh, A. Iya. Sehat kalian berdua? Alhamdulillah. Ya, Dompet sehat? Untuk dompet, alhamdulillah sedikit sehat sih. Oh, sedikit. Iya, sedikit Kalau sehat. ya, alhamdulillah sehat sih dompet. Kok gue sendiri yang nggak sehat ya? Waduh. Gue nggak sehat. Berarti itu ada yang kurang di pemasukannya kurang kali. Enggak, banyak Maksudnya- pengeluaran. Oh, yang Pengeluaran, terus di samping itu kan COVID-19 ini masih melanda Indonesia kan, masih banyak kasus-kasus yang di Jakarta. betul. Kalian masih sibuk ke kampus atau udah kerja masing-masing atau udah magang? Tahu-tahu Siapa gue dulu nih? si Ilham udah kerja ya, Ham? Ya. Terima kasih buat Kak Fitri Arbi. Iya. Thank you banget. Makasih. Sekarang ya Sama-sama. gue lagi sibuk kayak kerja magang-magang gitu kan. Karena lumayan sih di lagi pandemi online kayak gini kan, waktu buat kita berkreasi, kita buat bikin hal-hal baru atau bekerja itu memungkinkan banget. Karena kelas kan bisa gampang kita bukan disampingkan ya, bukan maksudnya bisa meminimalisir gitu waktu, karena waktu kita kan banyak online gitu kan. Kalau misalnya kita di rumah aja kan jenuh. Nah makanya gue berusaha buat jadi yang lebih inovatif gitu, lebih memulai atau mencuri start dari yang lain. Anjay. Kalau boleh tahu udah berapa lama Ham kerja? Oh ya, di PT apa nih sebelumnya? Ya, untuk PT sendiri gue di Sekuritas. Kalau misalkan Sekuritas boleh follow Sekuritasnya di PT RDK Elite Sekuritas. Gue di sini udah hampir berapa bulan ya? Hampir 6 bulan kayaknya. Udah setengah tahun ya? Hampir 6 bulan. Iya, setengah tahun. Sekalian magang dong? Iya, benar banget. Sekalian magang. Terlebih kan kita udah mulai masuk ke semester 7 kan, udah mulai mencari magang ya. Alhamdulillahnya saya udah dapat gitu. Udah lumayan berpengalaman sih. Ya. Nggak tahu kalau Algi. Kalau Algi gimana, Gi? Apakah udah magang? Udah masukin CV nih? Udah mau masuk semester 7? Udah banyak Mas Algi nih, banyak banget. Pasti banyak. Masih mencari-cari. Ya, apply CV udah ke beberapa perusahaan, tapi kita tunggu aja hasilnya gimana. Paling kesibukan sekarang masih sering ke kampus karena mungkin ngurusin program kerja yang masih berjalan di kampus ya. Gitu sih, Pak. Ya, kalau boleh tahu nih program kerja yang di kampus itu apa aja? Kalau dari Departemen Infokom sendiri kayak ya ini podcast, terus masih ada Teach Me juga, terus masih ada kayak sosial media, ngurusin sosial media, kayak gitu-gitu sih paling. Ya, dan kita pun masih kayak ngadain webinar juga, bekerja sama instansi lembaga yang lainnya buat memajukan IMA juga kan, sama edukasi betul. Sama yang lainnya, gitu sih. Betul. Oh ya, ngomong-ngomong kita udah mau habis masa jabatan nih. Wah.
di Departemen Infokom sendiri, kalian masing-masing megang ketua dan wakil. Apa ya? Yang hal terberat selama kalian masa jabatan di Hima itu apa sih? Pasti dong ada. Hal terberat paling terberat ya. Dan yang menyenangkan juga lah, pasti ada. Kalau hal terberat mungkin yang pas, kalau gue pribadi ngerasanya pas angkatan bawah, angkatan pertama sih itu tahun-tahun terberat selama menjalani proker di Hima mungkin ya. Kalau tahun kedua sih kayak sekarang, karena mungkin udah punya anggota juga, jadi kayak kita bisa ngebagi-bagi tugas gitu loh sama anggotanya. Jadi nggak benar-benar pure kita yang kerja semua, enggak. Karena kita bisa ngasih job desk ke masing-masing anggota kita. Itu sih. Jadi enaknya di situ. Ya, makanya buat kedepannya nanti kalau yang mau yang mau jadi leadership di Departemen Infokom, bisa ngerasain sendiri rasanya gimana. Rasainnya guys, beratnya gimana tuh? Tapi kalau gue sendiri sih lebih beratnya bukan pas gue jadi anggota ya. Soalnya pas jadi anggota gue lumayan kayak nggak terlalu berat banget dan tanggung jawabnya kan masih ada di ketua ya. Nah mungkin kalau dari gue sih kesulitannya itu di tahun kedua gue yang jadi jabatan jadi wakil kan sama Kak Albi juga kan. Nah soalnya jauh-jauh banget suasananya di mana kita ketemu bareng, kita bikin program kerja itu bareng-bareng, tatap muka gitu, lebih enak pendapat ini. Sedangkan sekarang di masa pandemi kayak gini kita di rumah masing-masing, ada yang dari Pulau Jawa, ada yang dari luar Pulau Jawa, ada dari NTB, dari yang mana lah. Ya itu bakalan yang sulit banget buat kita kayak koordinir gitu loh. Kita kan nggak tahu tuh kesibukan masing-masing di rumah kayak gimana, dan kesibukan masing-masing kita sendiri pun bagaimana kan kita nggak tahu. Nah di situ mungkin kayak kita masih mencoba buat belajar juga bagaimana bisa program ini terus tetap berjalan gitu. Ya alhamdulillah walaupun banyak kendala, banyak yang sedikit sedikit agak kurang bagus program kerja karena emang kita masih belajar juga di masa-masa kayak gini. Gitu sih dari gue sendiri sih. Pandemi emang benar-benar berat ya. Dampaknya sangat negatif lah untuk mahasiswa, apalagi yang di luar kota gitu. Benar banget. Plan kalian buat ke depan apa nih? Plan Hima apa saya? Iya, apa gimana? Plan sesudah habis masa jabatan di Hima. Kan udah nggak ada beban nih ibaratnya di organisasi. Ya kan? Oke, benar banget. Dari Kalgi dulu lah. Dari Algi boleh. Silakan. Kalau gua sih habis setelah lengser. Ya Pak, ya pasti yang pertama itu ya cari magang. Ya nggak mungkin lah kalau nggak muluk-muluk gitu loh. Maksudnya kita fokus cari magang. Kalau dicari magang, kita fokus juga di pendidikan juga, karena pendidikan sama pekerjaan itu kalau menurut gue harus balance sih, karena banyak yang kayak misalkan cerminan angkatan-angkatan atas yang kayak fokus di dunia kerjanya tapi kayak di pendidikannya tuh malah jadi berkurang gitu loh. Kalau gue pengennya ya equal, sama-sama 50-50 ya. Ya pengennya kayak gitu, karena di samping gue harus menunjang pekerjaan gue dengan bagus, di samping itu juga pendidikan gue juga harus bagus loh. Maksudnya dengan kita bisa bercermin kalau misalkan kita punya pekerjaan yang bagus juga, nggak menutup kemungkinan bahwa kita pendidikan kita kurang gitu loh. Jadi gue pengen nunjukin kalau dua-duanya bisa kok, dua-duanya jadi bagus, pekerjaan bagus sama pendidikan jadi bagus kayak gitu. Kok Ilham gimana? Kalau dari gue sendiri sih buat plan ke depannya, mungkin karena udah nggak ada beban sih ya. Karena udah ada tanggung jawab lagi sebagai wakil ketua wakil ketua Departemen Infokom. Departemen Infokom. Untuk plannya gue lebih kayak
mencoba hal-hal baru gitu, tantangan baru di mana gue bisa dapetin ilmu yang nggak ada di kampus gitu loh. Maksudnya iya. gini, gue tuh orangnya kepoan banget sama hal-hal yang gue nggak tahu gitu. Gue kepo sama IT, pemrograman gue tuh kayak gimana sih gitu. Terus gue juga kepo tentang kayak riset tuh kerjanya ngapain tuh, riset tuh ngapain aja. Terus ada juga kayak sales gitu. Gue belajar buat kayak gimana sih narik orang nasabah buat kayak join sama kita gitu. Nah gue tuh orangnya kepo banget. Mungkin ya itu plan gue tuh bener-bener absurd banget ya, pengen nyobain hal-hal baru gitu. Karena udah nggak ada tanggung jawab lagi sih. Iya. Jadi intinya tuh lu lebih memperbanyak relasi, referensi, dan pengalaman. Tapi gue mau nambahin, dengan kita lengser dari Hima pun, kita dapat banyak pelajaran dari Hima. Banyak banget. Dengan kita keluar Hima terus kita nggak dapat apa-apa. Enggak, salah. Bener. Kayak gitu. Karena organisasi di kampus pun itu pasti banyak manfaatnya. Jadi nyesel sih kalau yang misalkan waktu pas kuliah atau waktu pas sekarang itu nggak ikut organisasi, ya menurut gue sih nyesel ya. Apalagi yang kupu-kupu kuliah pulang ya ya bisa kelihatan lah perbedaannya antara mahasiswa yang ikut organisasi sama enggak gitu. Pesan-pesan kalian buat penerus berikutnya gimana nih? Pesan-pesan. Pasti Ya, ada Ilham dulu, dong. boleh. Ya, kalau dari gue pesan buat angkatan bawah ataupun penerus gue sendiri, gue mau lebih kreatif, lebih edukasi, informatif, terus lebih kayak apa ya, millennials banget gitu. Jangan terlalu kolot tentang program-program yang sekarang gitu. Kalian harus ada goals-goals sendiri gitu, tanpa harus memikirkan omongan orang lain. Kadang omongan orang lain yang kayak, ini program ini jelek, kayak nggak usah gini, nggak usah digituin gitu. Misalkan kita punya program yang baru, ada aja kayak komen, ini program baru sok-sokan gitu, kayak ini kurang bagus kayak gini. Nggak apa-apa ya, emang awalnya emang kurang bagus, tapi dengan belajar atau evaluasi ke depannya kan mungkin program yang kalian dapatkan atau yang kalian buat baru ini bagus juga buat yang lainnya. Iya, kalau lebih inovasi lagi lah untuk program-programnya. Dan mungkin kalau gue sendiri sih programnya lebih ke digital, itu yang lebih bermanfaat untuk sekarang ini. Entah itu mau buat tutorial cara menaikkan suku bunga ataupun apa, I don't know ya. Gitu-gitu deh maksudnya ya. Itu pembicaraannya udah berat sih. Kalau suku bunga mungkin bisa dibicarain dengan tim departemen riset. Kalau misalkan boleh saran sih buat angkatan 12 ya, maksudnya buat angkatan bawah, kita ajak kerjasama sama misalkan kayak tim digital dari perusahaan mana gitu. Kayak kita sama-sama misalkan kayak kita mau ngebahas apa dulu nih. Kalau misalkan mau ngebahas tentang saham kah, ngebahas tentang reksadana kah, ngebahas tentang apapun itu yang nyambung tentang pasar modal sih, ayo aja. Pasti bakalan welcome kok, banyak yang kayak perusahaan kayak gitu, asalkan kitanya juga udah nyiapin materinya tuh yang jelas gitu. Maksudnya kita mau ngebahas tentang apa, terus tujuannya itu pendengarnya itu buat siapa, kayak gitu, pemirsanya itu buat siapa, kayak gitu sih. Sama gue juga mau nambahin untuk angkatan bawah kekeluargaannya lebih dirangkul lagi, karena kan mereka masuk lewat jalur pandemi lewat corona kan. Jadi untuk komunikasi pasti sangat minim menurut gue, karena belum pernah ketemu nih sebelumnya. Jadi selama untuk angkatan baru ntar setelah kita lenser, itu kekeluargaannya tolong dieratin lagi biar himanya pun lebih terpacu lah, lebih terkontrol. Iya. Soalnya emang kita dari awal nggak pernah, maksudnya dari awal pembukaan anggota kan kita nggak pernah ketemu sama orangnya langsung. Sampai akhir penutupan sekarang pun lengser kita belum ketemu. Ya mungkin ini jadi track record kali ya, pertama kalinya sejarah.
Jadi lebih kekeluargaannya lebih dikontrol lagi lah, lebih dirangkul, Iya, apalagi di iya benar. komunikasi. Kan kebanyakan sekarang miskom ya, Iya, malas Ya, ngechat lah, bodo tantangan amat. terbesar di era sekarang sih miskom Miskom. pasti. Sedangkan Soalnya kita aja ya masih sering kita aja. miskom, apalagi untuk angkatan bawah yang belum pernah ketemu sama sekali. Gitu. Iya, betul benar banget. betul. Kalau nggak bisa ngejaga itu, gimana mau ngelanjutin hima ke depan? Ya. Gitu. Iya. Tolong ya guys. Betul banget. Tapi sekarang gue udah apa ya? Dari awal udah nemuin hal-hal yang baru dari angkatan bawah atau penerus gue sendiri. Maksudnya kayak ada salah satu ataupun beberapa orang yang ada di hima tuh kayak ini nih bakal jadi gitu loh. Udah ada bayangan gue. Udah ada bayangan. Gue berekspektasi yang kayak hebat sama penerus gue sekarang karena it's good. Mereka kayaknya lebih kreatif daripada kita. Gue juga kayaknya juga ngerasa mereka lebih kreatif nih daripada kita sekarang iya gitu. Sih? Bener kan? Benar. Mereka sering apa sih untuk inovasi untuk belajarnya pun lebih tinggi lagi gitu daripada kita. Sih. Iya. Aduh. Berharapnya sih lebih baik ya setelah kita lengser. Iya. Semoga ada penerus-penerus yang bisa mewakilkan komunikasi Infocom terutama ya buat himanya sendiri ya terbaik lah gitu. Betul. Soalnya kan Infocom kan garda terdepan informasi dan komunikasi buat hima analis efek. Iya. Jadi keluar masuk ke informasi yang didapetin sama hima analis efek ya sedikit besarnya ya pasti anak Infocom bakalan tahu. Iya, benar banget ya. Jadi ya tanggung jawab terbesar sih sebenarnya di Infocom. Jadi mungkin kalau bisa dibilang Infocom itu sebagai kayak brandingnya hima gitu loh. Nah, kulitnya hima tuh kulit hima, bentukan hima bagusnya tuh dari mana tuh? Dari Infocom. Image baik buruknya hima nah ada di tangan Infocom sih. Jadi ya jagalah nama baik hima, jagalah nama baik semua departemen. Dan jagalah hati kalian. Semua tidak terduga untuk keluar dari jagalah aib departemennya. kalian. Betul. Udah masuk 9 menit terakhir guys. Langsung pertanyaan terakhir nih. Boleh. Untuk pertanyaan terakhir dari gue, harapan kalian berdua untuk diri kalian dan balik lagi ke diri kalian. Itu apa sih? Setelah tamat, setelah wisuda, tujuan goals kalian tuh apa? Mimpi kalian tuh apa? Mulai dari siapa aja sih? Ilham atau Algi? Silakan Kalgi dulu. Oh ya. Tujuan paling utama gue sih sebenarnya membahagiakan orang tua. Itu tujuan utamanya. Karena balik lagi kalau nggak ada orang tua, siapa lagi yang mau ngebesarin kita gitu loh. Yang pertama sih itu punya apa ya? Goals atau punya impian? Goals, impian yang paling dicari apa ya? Selain ngebanggain orang tua, ya mau bilang terima kasih aja sih buat Algi yang sekarang udah berusaha sebaik mungkin, udah bisa bertahan. Semoga kedepannya makin baik lagi dan nggak mudah putus asa. Itu aja. Ya, betul. Kalau dari gue sih, gue buat goalsnya ke depan mungkin lebih kreatif lagi kan. Otak gue harus disterilir lagi buat ya lebih produktif lagi buat ke depannya. Dan mungkin gue juga punya apa ya namanya kayak ketika gue sukses, gue nggak mau kayak ini emang rajin orangnya. Enggak, gue pengennya ketika gue udah sukses, gue ada di titik yang kayak tinggi lumayan gitu. Dan orang-orang bilang kayak, wah emang ini didikan keluarganya emang bagus. Nah, gue tuh maunya bukan cuma gue sendiri, tapi ada keterlibatan orang tua di dalam mencapai ya kesuksesan gue. Nah, gitu sih. Dan gue terakhir, gue pengen mau jadi YouTuber, men. Kayak lebih gampang gitu. Iya nggak sih? Anjir. Telegram itu. Iya. Sekarang kan? banyak Boleh. banyak YouTuber. Tapi lu udah kepikiran
Tapi lu udah kepikiran belum untuk konten yang bakal lu bahas nanti gitu. Ketika lu jadi kayaknya sekarang juga di ranah kampus juga udah banyak ya. Udah banyak yang mulai gitu. Benar-benar. Ya, gua ya sekarang gua udah mulai ada apa namanya ya? Udah ada kepikiran. To do list. Ya, udah ada kepikiran buat ini mau ngapain gitu. Karena ya gila men, makin banyak makin kesini mungkin digital itu makin aktif dan TV mungkin ya, TV juga bakalan kayak mulai pindah ke digital semua kalau kata gue sendiri ya. Itu penting banget. Makanya mungkin cari cuannya dari situ ya. Walaupun jalan ya YouTube-nya ya. Iya. makanya kayak gue pernah dengar satu quote, jangan pernah berhenti untuk belajar sih. Karena dengan kita belajar pun nggak akan ada habisnya untuk kita selesai buat belajar. Iya. Jadi belajar terus, dan belajar terus. Ya. Dan kalau gue sendiri apa ya, untuk akademiknya gue pengen kumlot cuy. IPK gue pengen tinggi gitu. Amin. Kan tidak menutup kemungkinan gitu loh. Bukannya gue naif ya, nggak usah IPK tinggi-tinggi gitu loh. Tapi kan orang tua ngelihatnya dari IPK. Kita nggak tahu tuh orang tua aktif dari organisasi kan kita nggak tahu. Orang tua cuma taunya kita dari nilai sebuah angka gitu loh. Mungkin dari situ kebanggaan orang tua kepada anaknya. Ya doain aja. Amin. Sama gue mau nambahin, apapun pekerjaan kalian nanti, ya senangin aja pekerjaan kalian ini. Walaupun nggak sesuai passion kalian, tapi pekerjaan kalian bisa membayar passion kalian sekarang. Betul. Jangan pernah ngomongin passion dulu lah ya. Karena misalkan budget keuangannya belum memadai. Betul. Misalkan uang udah ada nih budget, nah baru milih passion lo. Karena udah dapat gitu. Senangin aja dulu pekerjaan lu, walaupun nggak sesuai passion lu gitu. Nanti pekerjaan lu bakal bayar passion lu ini. Betul. Betul banget. Oke, udah di penghujung guys. Sekarang terima kasih banget nih buat kalian berdua dari wakil dan ketuanya Ilham dan Albi udah menyempatkan waktunya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you. Bye. Thank you. See you. Thank you. Sukses selalu buat semuanya.